Kejadian pasal 23, tolong dengan cepat dibuka, saya akan baca dengan sangat cepat supaya menghemat waktu. Kejadian 23, lihat mulai ayat yang ke-6, saya akan sambung lagi beberapa ayat dengan apa yang Alkitab katakan tentang Abraham. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Bayangkan saudara, dia raja agung, dia minta mau beli tanah untuk kuburan buat istrinya. Mereka berkata, tidak usah, minta mana saja akan kami beri. Tapi Abraham ini sujud kepada Bani Het. Ayat 8, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dengan didengar oleh Bani Het dan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu. Terimalah daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apakah artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang didana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Pikirkan saudara, untuk ngubur istrinya, Raja Agung ini 2 kali sujud. Dan yang kedua, dia sujud, dia minta begini, jangan berikan ladang itu cuma-cuma kepadaku. Aku mau bayar dengan harga penuh. Engkau minta berapa? Dia sujud sampai sujud menyembah. Dan akhirnya ditentukan 400 shikal perak. Dan Alkitab berkata Abraham membayar dengan harga penuh, dan dia beli seluruhnya. Saudara, ini yang Tuhan tadi berkata kepada saya. Dia mengatakan begini, saya bilang, Tuhan, kenapa si Abraham kok sampai ngotot minta untuk bayar dengan harga penuh? Tuhan berkata begini, ini pelajaran raja-raja, dengarkan baik-baik. Kalau saudara, apapun yang tidak engkau bayar, sebetulnya legitimasinya lemah sekali.
Tapi segala sesuatu yang engkau tanda petik bayar, maka itu legitimasinya kuatnya luar biasa. Kita milik Kristus itu sah dan kuat, sebab dia bayar dengan nyawanya. Apapun yang Tuhan janjikan, ingat ya, tanah Kanaan ini sebenarnya Tuhan berkata kepada Abraham, milikmu. Tapi ternyata tidak cuma-cuma. Abraham ngerti sebuah hitungan yang berkata begini, kalau tidak ada korban bayar harga dari pihakku, sebetulnya aku tidak akan pernah cukup punya hak atas tanah itu. Saudara, saya mau cerita latar belakang sebuah sejarah kota ini, supaya Anda mengerti. Dalam zaman Perang Dunia Kedua sampai zaman Perang invasi Belanda yang pertama dan yang kedua, kota ini tenang tanpa perang sebetulnya. Kota ini pernah perang 5 hari dengan Jepang, tapi dengan pemerintah Belanda tidak pernah ada pertempuran yang berarti di kota ini. Sehingga pada zaman perang ketika Jogja diserbu, Solo diserbu, banyak orang yang pindah ngungsinya ke Semarang. Saya ini hasil dari 2 orang tua saya ngungsi perang, ketemu di Semarang, kawin, lahirlah saya ini, saudara. Tapi saya mau cerita kenapa kok bisa di tangan Belanda, dan sebetulnya pejuang Republik hampir-hampir tidak pernah bisa nyentuh kota ini. Kota ini diambil Belanda dengan sebuah perjanjian yang sebetulnya mengerikan. Raja pada waktu itu lemah karena yang memberontak itu makin lama makin kuat. Belanda atau VOC hanya punya sebuah daerah kecil namanya Batavia. Mereka belum bisa taklukkan seluruh Jawa, mereka hanya punya satu kota, yaitu kota Batavia. Kalau Anda ke kota lama di Jakarta, itu daerah yang sangat kecil sekali. Lalu kemudian Raja Mataram ini minta tolong kepada VOC, yang berkata, tolong kami menghadapi, menumpas pemberontakan perang saudara ini. Dan VOC berkata begini, boleh, tapi sebagai hadiahnya kalau menang, Semarang berikan kepada kami. Pada waktu itu Raja Mataram berpikir, itu cuma kota pelabuhan satu, aku masih punya banyak di seluruh Jawa. Yang dia tidak tahu, sekali perjanjian itu diikat dan dibayar dengan mengirim tentara, peluru, perbekalan, itu VOC keluar duit loh, saudara, untuk membiayai perang melawan akan pemberontakan di Mataram. Dan akhirnya ketika mereka lakukan itu, ditandatangani, akhirnya mereka menang karena bantuan VOC. Dan akibatnya kota ini diserahkan ke dalam tangan orang Belanda. Itu makan waktu berabad-abad kemudian. Sebetulnya Republik tidak bisa sentuh kota ini, saudara. Sebenarnya orang ketika perang lagi, orang ngungsi kemari karena terlalu solid Belanda di sini. Jogja bisa 6 jam diduduki, kota ini kesentuh pun tidak. Anda tahu kenapa? Legalitasnya dia punya. Seorang Raja Jawa mengatakan, upahmu adalah kota ini. Itu hitungan, saudara. Abraham ini ngerti, kalau aku terima itu sia-sia atau percuma atau gratis, kalau aku terima dengan tanpa bayar, itu membuat legitimasi yang berbeda. Hari ini, sebentar kita bawa persembahan kita, tapi saya minta ini persembahan yang berbeda. Keluar dari hatimu kau berkata, ini sebuah legitimasi Tuhan. Siapa yang percaya tadi berkat-berkat itu sudah Tuhan ucapkan dan berikan buat Anda, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya tidak berkata bayar pakai duit, berkata ini, no, ini hitungan raja-raja. Caramu membawa korban hari ini, itu dia tanya berapa. Anda harus tanya Tuhan Roh Kudus, berapa. Kalau sampai betul dia berkata tidak usah memberi, nah nggak apa-apa, jangan beri. Kalau hatimu ragu dan engkau berkata aku nggak mau beri, jangan beri. Kalau engkau berkata aku mau sedekah saja, saya mau berkata jangan. Sebab ini urusannya panjang.
Saya berkata harus keluar dari hati, Anda tanya Tuhan sampai angkanya Tuhan bicara. Kalau ada jumlah yang Anda tidak bawa, tulis saja berapa nama alamatmu. Nanti besok kami tunjukkan di LCD akan account gereja, Anda bisa transfer. Tapi yang pertama saya berkata, mari tanya, ini persembahan yang berbeda. Seperti Anda beli seperti sejengkal tanah perjanjian yang kelihatannya cuma tanah kuburan, tapi itu hak loh saudara. Nanti kelak Yakub berbuat yang sama, sampai dia berkata, kuburkan aku di tanahku di sana. Dan benih yang ditaruh di sana membuat sampai hari ini Anda mengerti keturunan Abraham tetap ada di tanah Kanaan. Lihat Tuhan itu, Tuhan yang mengerti hitungan segala sesuatunya. Amen saudara.